Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 82, Kelahiran Yinglong. Dalam sekejap, Bai Chuan melihat sepasang sayap mirip kelelawar tumbuh dari bagian atas tubuh ular, yaitu di atas cakar tajam, hingga 2/3 dari seluruh tubuh ular dari kepala. Pada saat ini, Bai Chuan menyadari bahwa penampilannya telah berubah secara drastis. Kepala naga, tubuh ular, sepasang sayap daging besar dengan rentang sayap lebih dari 15 meter, di bawah sayap adalah ekor ular yang ramping, dan sirip ekor berbentuk bulan sabit. Pada saat ini, Bai Chuan terbelalak menatap pemandangan ini, apakah ini dewa ular berbulu? Atau Yinglong? Namun, meski Bai Chuan terdiam, perubahan model belum berakhir. Dengan berakhirnya perubahan Chiropter LV2, Ultrasonic LV2 dan Ultrasonic Positioning LV2 juga mulai berubah pada saat yang bersamaan. Selama periode keheningan, suatu organ misterius mulai tumbuh di kedalaman mulut Bai Chuan. Di tempat tenggorokannya berada suatu organ yang bisa memancarkan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi. Pada saat yang sama, dua telinga kecil berujung runcing diam-diam mulai tumbuh di sisi kiri dan kanan kepalanya. Terpengaruh oleh ini, tonjolan akibat kemampuan persepsi bahaya juga mulai menghilang, dan fungsinya digabungkan ke dalam telinga. Pada saat ini, kepala Bai Chuan terlihat jauh lebih serasi, dan juga terlihat sedikit lebih mendekati naga. Sementara perubahan-perubahan permukaan ini dimulai. Imunitas internal LV2 dan perbaikan kerusakan DNA juga mulai mengikuti perubahan dalam tubuh. Pada saat ini, yang benar-benar menarik perhatian Bai Chuan adalah makhluk dengan tubuh ramping dan rentang sayap 15 meter yang terlihat seperti naga. Pada kepala naga yang gagah dan angkuh, sepasang mata tajam menatap ke segala arah. Saat sayap lebar melambai sedikit, ada gelombang yang terdistorsi di udara, dan sirip ekor berbentuk bulan sabit yang keras seperti pisau tajam di ekor juga melambai sedikit. Bai Chuan terpaku memandangi penampilannya yang benar-benar baru pada saat ini. Ini terlalu keren. Tidak bisa tidak, dia menghela nafas, meski sedikit jauh dari naga sungguhan yang terbang tanpa sayap ekstra dalam mimpinya, tetapi harus kukatakan bahwa penampilan di depannya memang sangat tampan. Mungkin ketika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan mengubah sayapnya dan benar-benar berevolusi menjadi jenis naga yang paling ia inginkan untuk berevolusi. Namun, apakah dia sudah berevolusi sampai pada titik ini? Berpikir tentang itu, rasanya memang seperti hari lain. Setelah menghela nafas beberapa kata, dia mengembalikan suasana hatinya, dan kemudian dia melihat kemampuan Paatail Mantis Shrimp. Dia telah rakus terhadap kemampuan makhluk kecil ini dalam waktu yang lama. Dia langsung membuka panel kemampuan Paacok Mantis Shrimp ini, dan saat panel berkedip-kedip, kemampuannya mulai masuk sepenuhnya ke dalam pandangan Bai Chuan. Spesies, Paatail Mantis Shrimp. Kemampuan, Burst LV2, Jawvoot LV1, Supervision LV1, Hard Shell LV1, Mold Shell LV1. Dengan hanya 5 kemampuan, semua kemampuan Paatail Mantis Shrimp telah terungkap. Tidak mengherankan, Bai Chuan segera menebak kemampuan mana yang mewakili kecepatan serangan yang mengerikan dari makhluk ini, Burst LV2. Sekarang bahwa dia tahu kemampuan apa itu, kemana sebaiknya dia meletakkannya. Dia memikirkannya, dan berpikir bahwa kemampuan ini berarti memiliki percepatan yang sangat tinggi. Jadi di mana tempat terbaik untuk meletakkan hal-hal seperti percepatan? Tak diragukan lagi, semakin lunak dan lebih mirip tali semakin baik, karena semakin lembut dan lebih mirip tali benda dengan percepatan lebih tinggi, semakin mungkin kecepatan ledakan akhir akan melebihi kecepatan suara. Jadi, apakah ada alasan untuk ragu? Bai Chuan segera tahu posisi mana yang paling cocok baginya, ekor. Tidak diragukan lagi, bagian yang paling fleksibel dan paling lembut dari tubuhnya adalah ekor. Memikirkan hal ini, Bai Chuan tidak ragu lagi, dan langsung mengeluarkannya dan meletakkannya di ekornya sendiri. Tiba-tiba, Bai Chuan menemukan bahwa bentuk ekornya menjadi jauh lebih halus.
Meskipun otot-otot di dalamnya tampak menyusut, dari segi struktur, itu memiliki bentuk peledak yang lebih sempurna dan fleksibilitas yang lebih fleksibel. Sepertinya struktur tubuh bagian ini telah dioptimalkan. Setelah menyelesaikan kemampuan ini, Bai Chuan akhirnya melihat Supervision LV1. Jelas ini adalah indera yang super kuat lainnya. Saya hanya tidak tahu apakah ini akan bertentangan dengan Clairvoyance LV2-nya. Bai Chuan memikirkannya, dan memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Kemudian dia mencopotnya dan meletakkannya ke dalam modelnya. Namun, pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi. Setelah panel berkedip sejenak, pesan muncul. Kemampuan untuk mendeteksi kesamaan yang sangat tinggi. Apakah fusi terbuka? Informasi tiba-tiba di panel membuat Bai Chuan terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Fungsi baru apa yang ia picu? Setelah bereaksi, tentu saja ia memilih ya. Setelah akhirnya mengalami reaksi lain di panel ini, bukankah ini hal yang bagus? Bersamaan dengan konfirmasinya, Bai Chuan melihat di panel kemampuan yang mewakili Clairvoyance LV2 dan Supervision LV1 menyala bersamaan dengan cahaya putih, dan font seluruh kemampuan mulai berputar dan berubah. Akhirnya, itu perlahan-lahan berkumpul menjadi kemampuan baru, Extraordinary Sense LV2. Hilang. Bai Chuan terkejut sejenak, sedikit tak bisa bicara. Dia ingat apa yang terjadi saat panel pertama kali diaktifkan, dan dia benar-benar harus menjelajahinya sendiri. Dia melihatnya, dan sepertinya tidak ada perubahan besar. Sepertinya dua kemampuan digabung menjadi satu. Tunggu, gabungan? Bai Chuan merasa seolah-olah dia telah menemukan kebenaran. Dia membuka panel kemampuannya lagi, lalu memilih kemampuan Bite LV3, Bite LV2, dan Underwater Breathing LV2, yang mewakili kelahiran kepala naga. Dia berkata dalam hati, fusi. Saat pikirannya jatuh, pesan muncul di panel pada saat yang tepat, konfirmasi fusi. Silakan Namai. Pada saat ini, Bai Chuan berhenti apa yang sedang dia lakukan, dan sedikit tak bisa bicara. Ini benar-benar fungsi kecil. Fungsi ini, satu-satunya fungsi yang dapat dipikirkan Bai Chuan pada saat ini adalah menggabungkan beberapa kemampuan menjadi satu, mengurangi informasi berlebih di panelnya, dan kemudian menyesuaikan nama, yang dapat ditampilkan dengan jelas dan mencolok. Seiring kemampuan bertumbuh semakin banyak. Begitu detail diperluas dalam informasi panelnya, itu benar-benar membingungkan. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bagi dia di masa depan, ini akan lebih nyaman bagi dia untuk mempersiapkan berbagai kemampuan untuk makhluk lain ketika dia memiliki cukup poin. Tentu saja, apakah memiliki efek lain, dia tidak tahu. Yang paling penting sekarang adalah melanjutkan berevolusi, dan dia akan terus menjelajahi di masa depan ketika dia memiliki kesempatan. Dia dengan diam-diam memilih, tidak, pada jendela pop-up informasi di panel, lebih baik tidak main-main saat ini. Jauh begitu, dia sudah sepenuhnya memilih semua kemampuan yang berguna dari peacok mantis rim. Akhirnya, untuk mengatasi ketidaknyamanan sirip ekor di atas tanah. Saatnya baginya untuk berevolusi menjadi sepasang kaki belakang. Jadi, jenis kaki belakang seperti apa yang harus dia evolusi? Bai Chuan menundukkan kepalanya dan mulai merenung. Pertama-tama, dia harus bersiap bahwa sayap mungkin tidak mampu membawanya naik, jadi dia harus meminjam kekuatan dan hanya bisa terbang ringan. Lalu, dia harus memiliki kemampuan lepas landas yang kuat, yaitu melompat. Di dalam air, dia dapat dengan mudah melompat ke atas dengan bantuan ekor yang sangat kuat itu. Dan di darat, lalu